Oke, baik. Kita lanjut di nomor 11. Nomor 11 itu kisi-kisinya adalah menghitung panjang diagonal ruang kubus ya, ruang kubus. Jadi misalkan diketahui apa namanya? Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm, maka panjang diagonal ruangnya berapa? Oke, bagi yang tidak tahu diagonal ruang tuh gini ya. Ini misalkan kubus. Oke, maaf tulisannya apa? Jelek banget nih. Kemudian ini ada kubus. Bentar ya. Maaf kalau emang gambarnya jelek. Yang penting maknanya tersampaikan. Ya, yang dinamakan diagonal ruang ini adalah diagonal yang dari pojok atas sini ke pojok bawah sini. Ini namanya diagonal ruang. Nah, jika kubus itu punya panjang 5 cm, ini berarti 5, ya toh? 5. Ini juga 5, misalkan ya. Tingginya juga 5. Ya. Nah, ini diagonal ruang gimana? Nah, ini dia diagonal ruang tuh, jadi cari segitiga ini kan siku-siku ya. Saya kasih rumus apa namanya? Cepatnya aja. Jadi mencari diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Ini R ya, DR. Ini adalah sama dengan akar dari sisi rusuk tersebut, sisi kuadrat ya, ditambah dengan sisi kuadrat S kuadrat ya, ditambah lagi dengan S kuadrat. Oke, gini ya. Berarti diagonal ruangnya berapa? Ya sudah, berarti ada itu kan kalau saya singkat ada 3 S kuadrat ya. Ada 3 dikali S pangkat 2 sisi kuadrat ya. Nah, bilangan akar, oke, berarti sisinya berapa di situ? Berarti sisinya 5 ya. Sisinya 5. 5 pangkat 2 ya kan? Taruh depan saya dikalikan dengan 3. Nah, 5 pangkat 2 berapa? 5 pangkat 2 itu 25. Berarti 25 dikali dengan 3. Nah, kalau saya ini jangan dikalikan aja. Kenapa? Karena bilangan 25 kan bisa diakar toh. Akar 25 berapa? Gitu kan. Kenapa saya nggak ngalikan antara 25 kali 3? Tidak. Tujuannya adalah agar nanti di antara dua bilangan ini 25 sama 3, salah satu harus ada yang diakar. Artinya ini menyederhanakan pecahan. Nah, yang bisa diakar ini hanya akar yang nilai 25. Nah, akar 25 itu berapa? Nilai dari akar 25 itu berapa? 5. Ya toh? Nah, karena 25 sudah diakar, berarti yang tinggal diakar itu angka berapa? Yang tinggal dalam akar adalah angka 3. Berarti diagonal ruang balok dengan rusuknya 5 cm adalah 5 akar 3 cm. Oke, gitu ya. Oke, nomor 12. Panjang diagonal ruang balok. Nah, sama. Saya buatkan aja rumus cepatnya. Diagonal ruang balok ya, diagonal ruang balok. Ini sama seperti yang kubus tadi. Yaitu akar dari, kalau di kubus tadi sisi tambah sisi berarti kalau balok panjang ya toh, P kuadrat ditambah apa? Ya, L kuadrat satu lagi ditambah dengan T kuadrat. T itu berarti tinggi balok ya. Tinggi balok. T kuadrat. Oke. Panjangnya berapa? 8 ya. Panjangnya 8. Berarti 8 kuadrat. 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Begitu ya. Nah,
Oke, ini saya pakai tadi. Oke, berarti nilainya berapa tuh? Nilainya berarti akar 88 64 ya, maaf. 64 ditambah dengan 36 tambah 36 ya, ditambah dengan 16 tambah dengan 16. Oke, ini dia. Berarti akar berapa? Akar 64 tambah 36 100 ya. 100 tambah 16 berarti akar 116. Akar 116. Bisakah kita pecah ya? Bisa nggak kita pecah? 116 tuh berapa kali berapa? Misalkan kita sederhanakan lah ya. Kalau mau disederhanakan ya kita cari dulu. Misalkan kalau 116 dibagi 16 bisa nggak? Bisa ya. 116 dibagi dengan 4 29. Ternyata bisa ini. Kalau dibagi dengan 4 hasilnya ini ya, hasilnya diagonal ruang kesini aja deh. Saya balikan ke sini. Berarti diagonal ruangnya adalah akar tadi 4 dikali 29. Kenapa saya cari 4 kali 29? Ya karena kita mencari bilangan atau angka yang bisa diakarkan kuadrat. Kan yang bisa diakarkan kuadrat kan 4. Yaitu ternyata 4 kali 29 itu 116. Gitu ya. Jadi, nah yang bisa diakar angka berapa? Angka 4. Berarti akar 4 berapa? 2. Yang tinggal di dalam akar berarti tinggal akar 29. Berarti ini panjang diagonal ruang balok adalah 2 akar 29 cm. Ya. Kemudian di nomor 13. Soalnya adalah menghitung perbandingan sisi segitiga siku-siku istimewa. Salah satu sudutnya 60, 30 dan 45. Oke, untuk menghitung sisi segitiga siku-siku dengan sudut-sudut istimewa, perhatikan baik-baik. Saya akan buat dua segitiga siku-siku yang masing-masing sudutnya itu ada angka 30, kemudian ada 60 dan juga ada 45. Oke. Saya buat ilustrasi dulu. Oke. Yang satu ini saya buat misalkan sama-sama 45 ya. Ini sudutnya 45. Ya, ini 45. Kalau sini 45 dan sini 90, otomatis yang sudut di atas juga 45 karena jumlah total sudut dalam segitiga adalah 180 gitu ya. Oke. Kalau dalam sudut 45 ini berlaku panjang sisi-sisinya istimewa jadi 1. Kalau di sini panjangnya 1, di sini juga panjangnya 1, artinya ini segitiga sama kaki, maka panjang sisi miringnya adalah akar 2. Ya, nih perhatikan dulu baik-baik. Tetapi kalau misalkan segitiga itu di sini ada 30 ya. 30, kemudian yang sudut di atas karena siku-siku berarti 90. 9 tambah 3 kan 120, berarti tinggal di sini adalah 60 ya, 60. Ini berlaku kalau di sini panjangnya 1, depan sudut 30 ini 1, maka sisi miringnya 2. Maka yang di sini adalah akar 3. Oke. Nah, ini patokan kita. Segitiga sudut istimewa ya. Ini tolong diperhatikan baik-baik. Nah, jadi misalkan ya Bapak punya panjang. Misalkan ini A ya. Ini B. Dan ini yang C. Oke. Misalkan nih Bapak punya panjang, kalau A-nya AB ini panjangnya 2 ya. Kalau AB panjangnya 2, maka yang di sini panjangnya berapa? 4. Yang bawah berarti 2 akar 3. Nah, gitu ya.
Paham di sini maksudnya? Oke, seandainya lagi nih, seandainya lagi saya pakai apa namanya, tinta yang hijau. Seandainya lagi, kalau kalau di sini ya, nih ini sama ya 30, misalkan 30, yang ini 60. Nah, kalau di sini nilainya 8 misalkan ya, 8, maka panjang sisinya berapa? Karena sisi miring itu dua kalinya sisi yang lain, kan ini AB 1 ya toh, dan sisi miring itu dua kali sisi yang ini, dua kali sisi yang angka 1 ini. Berarti kalau kalau di sini 8, di sini berapa dua kalinya? 6, 16. Nah, yang bawah itu sisinya akar 3-nya kali ya, akar 3-nya. Kalau sini 8, berarti sini 8 akar 3. Nah, sampai sini mungkin mulai ada gambaran. Nah, kalau begitu ya, kita langsung masuk soal. Panjang PQ ini 10. Kita lihat baik-baik ya. Ini sudutnya 60. 60 ya. Berarti di sini sudutnya siku-siku yaitu 90. Maka yang ini sudutnya berapa? 30. Tadi berlaku apa kalau 30? Sudut sepanjang sisi-sisinya, perbandingannya depannya ya, ini depan sudut 30 itu adalah 1 ya toh. Berarti depan sudut 30 ini kita anggap 1 ya toh. Dan sisi miring ini 2, dan yang bawah ini adalah akar 3. Maka yang ditanya apa itu? Panjang QR ya, panjang QR. Kalau di sini 10, berarti panjang PR berapa? 2 kalinya 10, berarti 20. Ini kalau ditanya panjang PR berarti 20. Kemudian kalau panjang QR berarti kalau sini 1, sini akar 3, berarti panjang QR-nya adalah tinggal tambahin aja 10 akar 3. Jadi untuk jawab soal ini kalian harus tahu dulu konsep ya, harus tahu dulu ini ya, yang dalam yang saya kasih tanda kotak. Nah, ya sampai situ dulu. Oke, mari kita lanjut di soal nomor 14. Nah, ini juga sama nih, 60 30. Sebuah papan digunakan untuk membantu pekerja mengangkut barang ya. Oh, ini kisi-kisinya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan sudut-sudut istimewa. Sebuah papan digunakan seperti ini ya, barang ke atas truk. Jika papan disandarkan ke truk membentuk sudut 60 derajat terhadap tanah, yang saya anggap 60 itu sini ya, bukan sini ya, misalnya 60, dan panjang tangga adalah 2 meter, maka tinggi bak truknya berapa? Oke, kita jawab ya. Kita gunakan sifat sudut-sudut istimewa tadi. Nah, otomatis di sini sudutnya adalah 30 ya. Di sini berarti 6 9 90 derajat. Nah, di sini perbandingannya berapa tadi? 1, kemudian ini 2, yang ini akar 3 gitu ya. Nah, oke. Sekarang seandainya panjang tangga itu 2 meter, ini ya panjang kok tangga tuh? Papan ya, maaf, panjang papan 2 meter. Kan sudah sama nih, berarti tinggi truknya berapa? Yuk 1 meter. Gampang ya. Jadi tidak usah menggunakan rumus yang jelimet, tinggal kita pahami sifat-sifat sudut istimewa itu bisa menjawab beberapa soal. Nah, jadi jawaban dari ini adalah maka tinggi bak truk dari tanah adalah 1 meter. Nah, gitu ya. Oke, itu nomor 14. Nomor 15. Menentukan jarak terpendek antara dua tempat. Ya, misalkan gini. Misalkan kita ambil kapal ya. Kapal berlayar sejauh 40 meter ke utara. Nah, ini berlayar 40 km. Kemudian dilanjutkan ke arah barat. Barat berarti sini ya. Ke arah barat 30 km. Jika ia ingin kembali ke titik semula, jarak terdekatnya berapa? Oh, berarti ini ya, dari sini ke sini, ini paling dekat berapa? Nah, di sini kan berarti berlaku teorema Pythagoras toh. Ke atas ini 40,
ya enggak? 40 km ke barat 30 km, ya. Maka kembali lagi ke sini berapa? Nah, ini kan ditanya sisi miring. Ya, dihitung. Berarti gunakan teorema Pythagoras. Anggap saja berarti ini titik semula apa ya? Kita misalkan X aja ya, X gitu ya. Berarti X pangkat 2 atau X sama dengan karena kan X kuadrat, kita langsung aja menjadi X, menjadi A, akar 30 pangkat 2, ya kan? 30 pangkat 2 ditambah dengan 40 pangkat 2, gitu ya. 40 pangkat 2. Oke, maka nilainya ini adalah 900 ditambah dengan 1600. Berapa itu? 2500 nggak salah ya. 2500. Berarti akar 2500. Akar 2500 berapa? Berarti 50 ya. Berarti jarak terdekatnya adalah 50 meter. Oke, berarti 50 meter. Oke, kita lanjut ke yang nomor 16. Nah, ada berapa sisi di gambar prisma di atas? Ya, kalau yang namanya sisi ya tinggal kita hitung aja kan. Ini prisma segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otomatis sisi yang di atas ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisi yang bawah ada berapa? 1, sisi atas ada 1. Berarti ada berapa sisi di apa namanya? Di dalam prisma ini. Tadi tegaknya ada 6, bawah 1, atas 1. Berarti ada 8 sih sisi. Itu ya. 8 sisi. Ini adalah kisi-kisinya menentukan banyak unsur-unsur pada prisma segi N dan 5 segi N. Kalau 5 saya tinggal dilihat 5, itu tingginya berarti sisinya ada 4, bawahnya cuma 1, 5 ya. Itu kalau 5 segi 4, kalau 5 segi 3 nanti gede lagi. Nah, nomor 17. Rusuk. Nah, panjang rusuk apa aja? Rusuk tuh ya menyusun ini 1 gitu. Kita mulai dari AB dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ternyata ada 18 rusuk. Jadi kalau yang kayak gini mah gampang ya, tinggal dilihat aja gambarnya. Ada 18 rusuk. Lanjut di nomor 18. Volume prisma segitiga ya, ini ada 4224 cm3. Jika panjang alasnya 24 dan tinggi segitiga 16, maka tinggi prisma berapa? Oke. Kita harus tahu dulu luas prisma seperti apa. Maaf, volume prisma ya. Aduh, kok kuning nggak kelihatan. Volume prisma. Kita ambil yang meja merah. Volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Ya, seperti pembahasan video yang saya bagikan. Luas alas ya. Luas alas dikali dengan tinggi. Tinggi apa? Ya tinggi prisma otomatis ya, bukan tinggi segitiga. Tinggi prisma saya simbolkan dengan P. Nah, kalau volumenya itu adalah 424. Berapa tinggi prisma? Ya, kita hitung aja. Besarnya volume berapa nilainya? Kan 4224. Nah, tulis aja berarti 4 2 4 kan gitu ya, sama dengan luas alas. Lihat ya,
Yang namanya alas berarti bisa berupa apa? Di sini alasnya berupa segitiga ya. Berarti kalau namanya luas alas, berarti kalau alasnya berbentuk segitiga, maka yang kita cari adalah luas segitiga. Luas segitiga rumusnya gimana? Kan alas dikali tinggi. Ya, ini alas segitiga ya. Kali tinggi segitiga. Jangan salah, nanti jangan tinggi prisma lagi. Alas segitiga dikali tinggi segitiga dibagi dengan 2, gitu ya. Dikali dengan tinggi prisma. Nah, ini kan yang kita tanya. Tinggi prisma itu kan yang kita tanya, jadi biarkan saja. Nah, sekarang kita hitung dulu. Berarti 4 2 2 4 ini ya. 4 2 2 4. Nah, alasnya segitiga berapa? 24 ya, 24 dikali dengan tinggi segitiga berapa? 16 dibagi dengan 2. Oke, dikali dengan tinggi prisma. Dikali dengan tinggi prisma. Dikali tinggi prisma. Nah, 24 bagi 2 bisa nggak? Bisa ya. Ini hasilnya 12. Nah, tinggal 12 dikali 16 berapa? 4 2 ya. 2 4 sama dengan 12 dikali 16. Hasilnya adalah 6 kali 2 12 ya toh. Kemudian 12 tambah 6 18 192 ya. Berarti 92 dikali tinggi prisma. Nah, tinggi prismanya gimana kalau udah seperti ini? Maka tinggi prismanya adalah ya, tinggi prisma ini berarti 4 2 2 4. Ingat ya, ini yang membagi otomatis yang depan. Jangan 192 dibagi 4 2 2 4 itu keliru. Dibagi dengan 192. Ini konsep dasar nih harus dipahami dulu. Jadi kalau mencari ini kan bilangan perkalian ya, dua bilangan yang tidak tahu angkanya salah satu, ketemu ini, berarti nyari bilangan yang tidak tahu adalah bilangan yang hasilnya ini tadi dibagi dengan bilangan yang lain. Nah, kira-kira berapa tuh? 4 2 2 4 dibagi dengan berapa? 192. Ketemunya adalah 22. Ya. Ini ketemu 22 cm. Ya, ini ketemunya 22 cm. Berarti jawabannya ya C. Lanjut di nomor 19. Diketahui sebuah limas berbentuk alas berbentuk segitiga dengan panjang 9 dan tingginya 12. Jika tinggi limas 15 cm, maka volumenya berapa? Nah, harus tahu dulu volume limas itu gimana. Volume limas adalah luas alas kali tinggi dibagi 3 ya. Ini luas alas dikali tinggi prisma gitu ya. Maaf, tinggi limas, kok tinggi prisma, ingat saya prisma. Tinggi limas dibagi dengan 3. Nah, kita lihat dulu di sini alasnya limas itu berupa apa? Ternyata berupa segitiga. Berarti kita cari luas segitiga karena alasnya berupa segitiga. Rumusnya gimana? Alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya berapa? Alasnya 9. Ini alasnya 9. Ya, tingginya 12 dikali 12 ya toh, dibagi dengan 2. Ini kan masih rumus segitiga nih. Jangan bingung loh ya. Ini masih rumus luas segitiga dikali dengan panjang mau panjang dikali dengan tinggi limas berapa? 15 ya toh, dibagi dengan 3. Nah, ini bisa dicoret nggak? Bisa dikali bagi nggak 3 sama 15? Bisa ya. Ini berarti 5. Maka volume limas, volumenya berapa tuh jadinya? 2 sama 12 bisa dibagi. Oh, bisa ini. 12 sama 2. Ini berarti 6 ya. 9 kali 6 kali 5. Berarti volumenya adalah 9 dikali dengan 6 dikali dengan 5. Oke.
yang paling, jadi totalnya berapa? Kalau 5 kali 6 kan 30 ya, 30 kali 9 kan 270 cm kubik. Ingat satuan volume adalah kubik, bukan persegi. Jadi jawabannya yang A ini kalau limas. Oke, di nomor 20 Budi masakan sasar arti terkait kerangka dengan ukuran tertentu setiap prisma atau limas. Jadi bisa aja nanti soal yang kurang prisma ataupun yang soal yang keluar adalah limas. Budi sedang membuat prakarya berbentuk limas segitiga yang kerangkanya terbuat dari bambu dan permukaannya dari kertas. Alas dan sisi tegaknya berbentuk segitiga sama sisi. Jika panjang sisinya 30 cm dan tinggi segitiga 25 cm, tentukan panjang kerangka dan luas permukaan prakarya Budi. Oke. Alas dan tegak dan sisi tegaknya berbentuk segitiga sama sisi. Nah, ini enak kan? Segitiga sama sisi otomatis kan sisinya sama semua ya, 330. Berarti ini limas ya, limas. Ini segitiga sama sisi. Ya. Ini namanya limas. Oke. Sisinya sama itu 30. Kalau ditanya panjang kerangka berarti cuma dicari panjang rusuknya aja totalnya semua, kan itu namanya panjang kerangka. Ini juga 30, ini juga 30 ya. Oke, dan tinggi segitiga itu 25. Tinggi segitiga 25 ya, tingginya itu 25 nih. Ya, tinggi ke sini 25 itu ya. Maka panjang kerangkanya berapa? Kita fokus di panjang kerangka aja ya, tidak ke luas, karena yang di sini adalah masalah terkait terkerangka. Ya. Kita tambahkan aja berarti 30 tambah 30 tambah 30 kan sudah ada 90 ya. 90 ini ya kerangkanya. Ini baru alas. Berarti yang sisi tegaknya berapa tadi? 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25. Berarti berapa? 25 kali 3 itu 75 ya. 75. Berarti 90 ditambah 75. Berapa di situ? 165 cm. Jadi panjang kerangkanya adalah 165 cm. Lanjut di nomor 21. Sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku. Nah, ini prisma lagi ya. Prisma lagi, ini anggapnya segitiga siku-siku ya. Prisma itu seperti ini. Waduh, maaf. Prisma. Oke, ini kita hubungkan. Ini segitiga siku-siku. Ya, ini segitiga siku-siku. Panjang alas 24. Ini alasnya 24. Ya, karena siku-siku bebas lah alas tingginya karena semua saling berpotongan, saling tegak lurus. Tinggi segitiganya 10. Ya. Nah, luasnya adalah 20-40. Berapa tinggi prisma? Oke, luas prisma itu ya terdiri dari luas alas, ya enggak? Luas alas. Alasnya kan persegitiga ini ada 2 ya. Berarti 2 kali luas alas. Saya tulis 2 luas alas ditambah dengan ini luas apa namanya? Luas sisi ini. 1 2 3 gitu ya. Gitu ya. Maaf ini yang nomor 11 ya, nomor 10. Nah, ini betul. Ini ya. Berarti tinggi apa namanya? Tinggi prismanya berapa? Ini kita tidak tahu. Tinggi prisma.
Berarti kan ini luas ini ditambah luas ini tambah luas ini kan hasilnya adalah keliling segitiga, keliling alas dikali tinggi. Tinggi apa? Tinggi prisma. Ya, ya ini rumus luas prisma adalah luas 2 kali luas alas, yaitu luas alas atas sama bawah, ditambah dengan keliling alasnya ini dikali dengan tinggi. Nah, tugas kita adalah mencari panjang ini dulu. Panjang sisi miringnya dari suatu segitiga. Lihat, kita harus ingat Pitagoras. Misalkan ini adalah sisi miringnya C ya. Berarti panjang C itu adalah akar dari 10 kuadrat ya. 10 kuadrat 10 pangkat 2 ditambah dengan 24 pangkat 2. 24 pangkat 2. Oke, 10 pangkat 2 berapa? 10 pangkat 2 itu adalah 100. Ini 100. Ya, ini 100 ditambah dengan 24 kali 24 itu 576. 576. Berarti akar berapa nih? Akar 676. Akar 676 itu berapa? 26 ya. Jadi panjang sisi miringnya adalah 26. Ini berarti sini aja deh, sama dengan 26. Oh, berarti panjang ini 26. Nah, berarti kita bisa nyari tinggi prisma. Oke. Luas prismanya berapa? 20 40. 20 40. Oke, ini luasnya. Ini rumusnya adalah sama dengan 2 kali luas alas, 2 kali alasnya kan segitiga ya. Alasnya segitiga yaitu 10 dikali dengan 24 ya, dibagi dengan 2 ya, ditambah keliling alas, keliling segitiga, yaitu berarti 26 ditambah 24 ditambah 24 ditambah 10 ditambah 10 dikali dengan tinggi prisma, karena ini yang kita cari ya. Dikali dengan tinggi prisma. Oke, bisa saya coret nih. Klik. Habis tinggal 24 kali 10 berapa? Berarti ini 2040 sama dengan 240, karena 10 kali 24 kan 240, ditambah dengan berapa itu? 26 tambah 24 ini 50 ya. 50 tambah 10 60. 60 dikali tinggi prisma dikali tinggi prisma. Nah, ini dia tinggi prisma. Biar tidak bingung, ini kan satu satuan, nggak boleh dipisah-pisah. Nah, maka hasilnya gimana? Ini kesini dulu ya. Berarti ini 20 40 dikurangi 240 ya, karena ini kan penjumlahan dulu nih, ini penjumlahan, makanya saya kurung ya, sama dengan 60 dikali tinggi prisma kali tinggi prisma. Nah, itu hasilnya berapa tuh? 20 00 terus 20 kali 18 ya, 1800 ya, 1800 ya tahu, sama dengan 60 dikali TP. Nah, kalau sudah gini kan ketemu nih, 60 dikali berapa ya tahu,
60 dikali tinggi prisma, yaitu tingginya berapa, 60 dikali berapa biar ketemu 1800, maka tinggi prismanya adalah, harusnya bisa semua nih kalian, maka tinggi prismanya 1800 ya toh, 1800 dibagi dengan 60 ini ya, 60 nolnya kita habis, tinggal 180 bagi 6, berarti tinggi prismanya adalah 30 cm. Ya, silakan dipahami dan dicermati. Sementara soal ini dulu yang bisa saya bahas sampai 21. Soal 22 nanti menyusul kalau masih ada waktu. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.